Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore dan shalom. Di kesempatan sore hari ini, kita ada bersama di dalam ibadah pelayanan kemitraan laki-laki dan perempuan, dan kita akan dituntun dengan firman Tuhan. Firman Tuhan di saat sore hari ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, yakni surat Yohanes yang pertama, pasalnya yang kedua, ayat 15, berakhir pada ayatnya yang ke-17. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di saat ini, mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa di dalam Yesus Kristus, di sore hari ini Tuhan, kami boleh ada lagi bersama dalam tuntunan dan penyertaan, beribadah di dalam pelayanan kemitraan laki-laki dan perempuan. Kami akan membaca dan mendengarkan sedikit dari berita firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati dan pikiran kami ya Allah, supaya firman kebenaran yang kami baca dan kami dengarkan di saat ini dapat kami pahami dan kami mengerti, serta dapat memberlakukannya di dalam seluruh kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, beginilah bunyi firman Tuhan. Kristus pengantara kita. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tak terasa kita telah memasuki pertengahan bulan September tahun 2020, di mana bulan September ini adalah bulan GPM. Sebagai warga GPM, kita baru saja merayakan 85 tahun hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku pada tanggal 6 September di beberapa waktu yang lalu. Dengan tema bulanan adalah menjadi gereja yang menghamba. Sementara tema mingguan kita di minggu ini adalah menjadi gereja yang berasal dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai warga Gereja Protestan Maluku, kita sering mendengar dan menyampaikan slogan atau pernyataan Beta GPM. Slogan ini seringkali kita seruakan sebelum dan sesudah perayaan hari ulang tahun GPM dimaksud. Makna dari pernyataan ini artinya bahwa sebagai umat Tuhan, tidak saja sebagai gereja dalam konteks kelembagaan, namun ada pesan bahwa kita adalah gereja sebagai persekutuan orang-orang yang ada di dalamnya. Usia 85 tahun secara jasmani adalah usia yang sudah sangat tua. Sudah memiliki pengalaman dalam berbagai tantangan dan cobaan
ketika mengarungi kehidupan di dunia ini. Gereja Protestan Maluku dalam pencapaian 85 tahun usianya juga telah mengalami berbagai tantangan dunia dalam pemberitaan misi penginjilan Tuhan, lebih khusus di 1000 pulau di Maluku dan Maluku Utara. Zaman penginjilan di Maluku mengalami tantangan yang tidak sedikit. Pada awal tahun 1780-an, Gereja Protestan Maluku tidak ada pendeta-pendeta yang bertugas di Maluku, karena hanya terdapat 3 pendeta yang dipekerjakan untuk melakukan tugas penginjilan di Maluku dan Maluku Utara, harus ditarik kembali ke Belanda. Kehidupan Gereja Protestan Maluku pada mulanya tidak banyak berubah. Namun Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, oleh sinode menetapkan guru-guru, mereka bukan pendeta-pendeta, untuk melaksanakan tugas kekristenan di Pulau Ambon, terutama di seluruh wilayah Maluku dan Maluku Utara. Pendidikan mereka tidaklah memadai. Namun demikian, di antara mereka terdapat orang-orang yang memimpin jemaat dengan cara yang sama, dapat dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kita sering mendengar tentang guru Lokolo di Amahai yang selalu membimbing jemaatnya dengan sangat setia. Kita juga sering mendengar tentang seorang guru yang khotbahnya dipuji. Dia juga adalah utusan Injil yang serba kritis. Tentang guru kepala Risa Kota di Saparua yang sekolahnya di Tiau dinilai sebagai sebuah sekolah teladan. Guru-guru seperti ini Bapak Ibu, mereka mengucapkan, mempersiapkan khotbah yang mereka susun sendiri, dan menurut pekerjaan mereka layak disebut sebagai pendeta. Hanya saja Bapak Ibu, mereka tidak ditabiskan sebagai pendeta untuk melakukan tugas-tugas pelayanan sakramen-sakramen bagi umat. Mereka melakukan tugas penginjilan di dunia, di Maluku dan Maluku Utara, dari berbagai kekurangan dan keterbatasan mereka. Gereja Protestan Maluku sampai dengan hari ini masih berdiri kokoh menyatakan misi penginjilan Tuhan di tengah-tengah dunia. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena mereka tetap setia dan tekun dalam penginjilan, memperkenalkan Kristus sebagai orang Maluku dan menjadikan Kristus sebagai kepala gereja. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, konteks pembacaan kita di sore hari ini, penulis kitab 1, 2, dan 3 Yohanes secara kristologis memperkenalkan siapa itu Yesus yang adalah Kristus. Yohanes juga memperkenalkan Kristus kepada umat mula-mula. Yohanes memberikan pengetahuan kepada umat tentang siapa diri mereka dan siapa Kristus. Karena dengan mengenal diri mereka sebagai orang percaya yang berasal dari Allah, mereka disebut sebagai anak-anak terang. Karena dengan demikian, mereka akan hidup sesuai dengan kehendak Allah dan tetap setia mengikuti tuntutan firman-Nya. Hal ini sepatutnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian harus menjadi gaya hidup orang-orang percaya di zaman ini. Hal itulah yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama,
Dan secara khusus dalam bacaan kita di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Yohanes mempertentangkan soal mengasihi Allah atau mengasihi dunia. Rasul Yohanes menuliskan ayat ini, Bapak Ibu. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kepada jemaat mula-mula, kepada jemaat perdana saat itu, sekitar tahun 80 Masehi, atau sudah sekitar 2000 tahun yang lalu, pasti situasi masyarakat, situasi umat di saat itu tengah berada dalam situasi dunia yang sangat berbeda dengan situasi dunia di abad ke-21 sekarang ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sejarah gereja menuliskan bahwa dunia di zaman Rasul Yohanes dengan gereja perdana, yaitu lingkungan di mana adanya budaya Helenisme, di mana filsafat Gnostis, Marcion, Montanisme, Sinkritisme, agama kuno, agama Kristen dan filsafat dan sebagainya menjadi budaya mainstream saat itu, Bapak Ibu. Filsafat Gnostis mengajarkan pengetahuan manusia adalah yang paling utama dan tertinggi, dan bukan wahyu ilahi yang mestinya menjadi landasan kehidupan orang-orang percaya pada mula-mula. Mereka tidak percaya, Bapak Ibu, bahwa Allah telah datang ke dunia sebagai manusia yang memiliki daging di dalam diri Yesus Kristus yang adalah Mesias, Sang Juru Selamat dunia ini. Dunia di dalam gereja-gereja awal juga meliputi adanya penghambatan yang dilakukan oleh negara karena orang Kristen menolak menyembah patung kaisar. Gereja perdana dianggap tidak setia kepada kaisar dan kepada negara. Gereja mula-mula mengalami penganiayaan besar-besaran antara masa Kaisar Nero maupun Kaisar Decius antara 54 sampai 68 Masehi atau 250 Masehi di zaman Kaisar Decius tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pelayanan kemitraan laki-laki dan perempuan yang diberkati Tuhan, Rasul Yohanes dengan sengaja menyampaikan pesan kepada gereja mula-mula bahwa di mana orang-orang Kristen disiksa, dibunuh, dipancung, bahkan ada yang dibakar, diadu dengan binatang buas, ada juga yang dibuang di daerah-daerah terpencil, seperti yang dialami oleh Rasul Yohanes sendiri yang dibuang ke Pulau Patmos. Secara gereja mencatat, para rasul dan bapak-bapak gereja rela mati syahid demi imannya kepada Kristus. Sehingga muncullah ada sebuah buku yang bernama Semakin Dibabat Semakin Merambat. Darah para martir adalah benih gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah gereja dalam hal ini sebagai orang-orang percaya pada saat ini tidak mengalami tantangan seperti gereja mula-mula? Jawabannya adalah ada. Tantangan dunia saat ini bagi orang-orang Kristen diperhadapkan dengan berbagai tawaran-tawaran dunia yang selalu setiap saat menghampiri kehidupan kita, yang bisa saja mampu mempengaruhi iman kita, Bapak Ibu. Yohanes mengkritisi umat Tuhan bahwa ketika kita hidup dengan dunia, maka kita akan tidak bisa menerima kasih Bapa. Tidak ada kasih di dalam orang-orang
yang tidak percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pelayanan kemitraan laki-laki dan perempuan yang diberkati Tuhan. Yang dimaksudkan dunia bukanlah dunia dalam arti alam semesta. Dunia bukanlah dunia dalam bentuk geografis, sebuah kewilayahan. Tetapi dunia yang menawarkan gaya hidup yang penuh dengan keinginan, kenikmatan sesaat, yang tentu bertentangan dengan kehendak Allah. Contohnya Bapak Ibu, ada keangkuhan, ada iri hati, ada kesombongan, kebohongan, keinginan daging, keinginan mata, persinahan, dan sebagainya. Dunia dengan lingkungan budaya fisik yang anti Allah, anti Kristus. Dunia yang penuh dengan anti gereja, anti kebenaran. Tapi mereka tidak anti dosa, tidak anti kenikmatan fana, tidak anti penyembahan berhala, tidak anti kesombongan manusia kepada Allah. Sepertinya masih menjadi dunia dari gereja di abad 21 sekarang. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, pesan Rasul Paulus yang pernah juga memerintahkan jemaat mula-mula bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, memiliki semangat konfrontasi, perlawanan, sama dengan perintah Rasul Yohanes bagi orang-orang Kristen. Tidak hanya pada abad mula-mula, tetapi lebih di tengah arus zaman dunia sekarang ini. Kita diperhadapkan dengan zaman internet, zaman sosial media. Setiap waktu kita diperhadapkan dengan memainkan Facebook, memainkan YouTube, memainkan sosial media lainnya. Kita seolah-olah menganggap bahwa dunia ini memberikan kenikmatan, memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Kita sering melihat ada pelanggaran-pelanggaran HAM, beragamnya gereja-gereja, radikalisme agama, terjadinya gerakan-gerakan LGBT. Dunia yang teknologinya sudah semakin canggih bisa menjadi pemicu keangkuhan manusia untuk melupakan kehidupan rohaninya, melupakan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan kita sebagai umat manusia yang selalu percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bahkan saat ini kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi dunia yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Kita di Indonesia, kita di Maluku, bahkan kita yang ada saat ini di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, telah dinyatakan 28 orang terpapar COVID-19. Semua orang berada dalam keadaan kecemasan, ketakutan, kebimbangan, keraguan. Mari kita lihat Bapak Ibu, dunia yang sedang bergelora dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ekonomi Indonesia bahkan dunia merosot tajam ke bawah. Ada orang yang kehilangan pekerjaan, ada orang yang kita lihat sakit, terpapar COVID-19. Ada orang-orang yang mengasihi, menyayangi kita, menyayangi mereka, harus terbaring sakit di rumah sakit. Keadaan ini Bapak Ibu seringkali membuat kita cemas, bimbang, ragu untuk menjalani kehidupan yang serba susah. Dalam kondisi ini Bapak Ibu, sering kita lupa diri siapa kita. Dalam kondisi ini seringkali membuat kita tidak pasti. Dan orang-orang percaya biasanya kehilangan imannya kepada Yesus Kristus sebagai Allah yang selalu mengasihi.
menyertai kita di dalam seluruh perjalanan kehidupan ini. Hilang kendali dan tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, sekuat-kuatnya dunia ini menawarkan berbagai kemewahan, kecanggihan, kesenangan. Ingat bahwa kita tidak boleh lemah karena dunia. Ingat bahwa Allah kita adalah sumber segala, yang mampu melakukan segala sesuatu apapun keadaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Dan ketika kita mengasihi Allah, mendekatkan diri kita dengan Allah, membangun hubungan kita dengan Allah, kita akan menerima dan mengalami kasih dari Allah. Kasih yang selalu memberi, kasih yang selalu memberikan damai, membawa damai, kasih yang tidak ingat diri sendiri, kasih yang selalu rela berkorban dengan sesama. Bahkan kita telah melihat kasih Allah yang nyata ketika Ia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Kasih dari Kristus adalah kasih yang memberi kehidupan. Dan sampai hari ini, dalam keadaan pandemi COVID-19 sekalipun kita masih ada, kita masih hidup, walaupun kita ada dalam kecemasan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita mengasihi Allah? Artinya kita mengubah gaya hidup kita yang berpusat pada keinginan diri sendiri dengan gaya hidup yang berpusat pada Allah. Kita tetap terus menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan dunia ini, menyatakan terang Kristus yang selalu bercahaya di dalam dunia yang tidak pasti. Firman Tuhan di saat sore hari ini, Bapak Ibu, mengajarkan kita untuk tekun berdoa. Ingat terus, kita mesti membangun pergumulan dengan Tuhan kapanpun, dimanapun, apapun keadaan dunia ini. Mungkin saja Bapak Ibu, COVID-19 ini tidak akan hilang dari sisi kehidupan kita. Dan kondisi ini akan selalu mendorong iman percaya kita, Bapak Ibu. Karena itu, arahkanlah hati kita, hubungan kita dengan Tuhan, supaya di dalam keadaan apapun kita selalu dituntun dan diberkati melewati tantangan dan cobaan dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya hendaknya kita memberi diri kita dituntun dan dikendalikan oleh Roh Kudus, agar kita terhindar dari segala keinginan dunia yang setiap saat menyesatkan kita, menggoda kita untuk berbalik dari kasih Allah. Orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Hidup yang dimaksudkan di saat ini, Bapak Ibu, adalah hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat sore dan shalom.